Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, kemudian juga yang paling penting dari nikmat-nikmat itu semua adalah nikmat keimanan, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul ya, memenuhi salah satu undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga niat-niat kita dari rumah, langkah-langkah kita diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih jauh ke materi, saya ingin memotivasi ya, saya pribadi juga jamaah sekalian ya, bahwasannya sholat subuh itu luar biasa ya. Ya, sholat subuh ini luar biasa sehingga kita patut bersyukur, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sholat subuh ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Memiliki keutamaan yang luar biasa ya. Ya, jadi sholat subuh ini ada beberapa keutamaan yang akan kita dapatkan ya ketika kita rutin ya sholat subuh di masjid ya, apalagi terus ikut pengajian. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah berfirman ya, sholat subuh itu dihadiri para malaikat ya. Jadi sholat subuh itu dihadiri para malaikat luar biasa ya, sehingga di dalam ayatnya inna Qur'anal fajri kana masyhuda ya. Artinya sholat subuh ini sebetulnya kalau ulama mengatakan sholat subuh ini inti ya, intinya. Kenapa? Karena ciri-ciri ya, ciri-ciri orang munafik itu ketika dia meninggalkan sholat subuh ya. Jadi insya Allah ya, yang hadir di masjid ini mudah-mudahan kita terhindar dari ciri-ciri orang munafik ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini mungkin nanti sampai syuruk, kami ingin ya, sama-sama mengkaji ya, salah satu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena salah satu tugas beliau ya, tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jazakallahu khair ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya adalah mengemban risalah ya, mengemban risalah Islam. Oleh karenanya Nabi itu di samping ya, Rasulullah itu di samping diturunkan Al-Quran juga ada hadis-hadis ya untuk mendukung ya, karena salah satu fungsi hadis itu untuk mendukung ya, kemudian juga untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di sini kami mengutip salah satu hadis ya, mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, di dalam sahihnya ya. Meskipun hadis ini perbincangan para ulama, tapi Imam Albani rahimahullah menghasankan hadis ini ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may ya'khudhu anni haula'il kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimuhunna may ya'malu bihin. Faqala Abu Hurairah faqultu ana ya Rasulullah, fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan wa qala ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman wa la tukthirud dhahak fa inna kasratid dhahak tumitul qalb. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang mulia ya. Kalau kita urut, kita ranking, Abu Hurairah ini adalah salah satu atau dia menempati posisi pertama dalam meriwayatkan hadis ya. Dia posisinya pertama, nomor satu ya. Abu Hurairah karena dia sering bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hadis-hadis itu banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Suatu ketika kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat. Lalu beliau bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau tahu 5 perkara, ya sekaligus ya 5 perkara ini mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, jadi kalau kita mendengar hadis ini, ya maka kewajiban kita karena berdasarkan redaksi hadisnya, maka jika kita mendengar maka kita harus mengajarkannya ya, beramal kemudian juga mengajarkannya ya, karena sesuai dengan temanya tadi. Temanya adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanpa pikir panjang dengan sigap mengatakan, ana ya Rasulullah ya, karena biasanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis itu di samping Nabi langsung menyampaikan, kadang juga bertanya ya. Ini salah satu metode yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melulu ada kejadian kemudian Nabi menegur, tidak melulu ketika misalnya Nabi ada pengajian kemudian disampaikan, enggak ya, tapi Nabi itu kadang ingin menggugah para sahabat. Ya, kadang hadis itu langsung, kadang bertanya ya. Biasanya salah satunya seperti ini ya. Kata Nabi, siapa yang mau? Nah, artinya ini termasuk kalau para ulama mengatakan hadiah yang paling baik ya atau paling bagus ya menurut para tabi'in adalah hadiah mendapatkan ilmu ya. Ada beberapa riwayat terkait dengan saling memberi hadiah di antara ulama itu, termasuk yang paling baik adalah, yang paling penting adalah menghadiahkan ilmu, termasuk dalam hal ini ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah khusus ya, meskipun redaksinya khusus untuk Abu Hurairah, tapi ini adalah untuk kita semua ya. Kemudian Abu Hurairah dengan sigap, ana ya Rasulullah ya, saya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Artinya para sahabat itu juga termasuk respon ya, cepat ketika ada hadis ya, mereka cepat ya. Kemudian Rasulullah mengatakan tentang 5 perkara. Baik ya, kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Nabi menghitung ya atau menjelaskan 5 perkara. Yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hindari apa saja ya yang diharamkan ya, perkara apa saja yang diharamkan, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling rajin atau tekun dalam beribadah ya. Ini yang pertama, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang pertama adalah hindari perkara-perkara haram, maka engkau akan menjadi orang yang paling rajin, paling taat beribadah. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, merasa rela atau ridho, hendaklah engkau merasa rela atau ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ya, kalau kita rela kepada pemberian Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Kemudian yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang mukmin. Ya, kalau tadi yang pertama terkait dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergeser hubungan kepada manusia. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi mukmin ya, menjadi orang yang mukmin. Kemudian yang keempat, cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri, niscaya engkau menjadi seorang muslim ya. Kemudian yang terakhir dari wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan terlalu banyak tertawa berlebih-lebihan sebab hal itu akan mematikan hati ya. Jadi ini 5 perkara ya yang tadi dijelaskan di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Jadi yang pertama, ittaqil maharim, jauhilah perkara yang haram, maka engkau akan menjadi orang yang paling taat beribadah. Kemudian yang kedua, merasa rela, ridho terhadap pembagian atau keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang yang paling kaya. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga, niscaya kita dianggap sebagai seorang mukmin.
Kemudian yang keempat, cintailah orang lain ya seperti engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau menjadi seorang muslim. Kemudian yang terakhir, jangan banyak tertawa karena tertawa itu menyebabkan matinya hati. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, menjaga dari perbuatan haram ya. Menjaga dari perbuatan haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal, ada dua aspek ya. Pertama, perintah dan larangannya. Ya, ada perintah yang pertama, kemudian yang kedua larangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua sisi. Ada sisi perintah, insya Allah kalau perintah rata-rata kita tidak kesulitan ya. Yang kesulitan itu kadang berbicara dengan larangan. Ya, sebagaimana kalau kita mau sedikit merenung ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu sepertinya berpotensi melanggar ya, berpotensi melanggar. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahmat yang luar biasa, dia menerima taubat ya. Termasuk kenapa saya katakan manusia punya potensi melanggar atau melakukan dosa, sebagaimana bapak kita Adam ya. Adam alaihi salam ya, itu kesalahannya adalah melanggar ya, melanggar. Jadi ini kita katakan saya ya bapak ibu itu berpotensi melakukan kesalahannya. Berpotensi melakukan kesalahannya. Ya, termasuk bapak kita ya, bapak kita, bapaknya manusia yaitu Adam itu salah satunya ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita dalam diri kita itu potensi melakukan perbuatan dosa ya. Sehingga ketika Allah mengatakan silakan makan apapun yang ada di surga ya. Silakan makan apapun yang ada di surga, yang dilarang cuma satu padahal ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, kita renungkan, yang dilarang cuma satu saja. Tidak banyak larangan, cuma satu. Ya satu itu pun Adam tidak kuat ya. Artinya ini juga renungan buat kita ya, renungan buat kita ya. Jadi tapi untungnya Adam itu berbeda dengan iblis ya. Ya, salah satu potensi manusia itu untungnya kita itu ketika melakukan dosa kita langsung Adam itu langsung mengakui, ya Allah saya salah. Kalau iblis kan tidak ya. Dia semakin congkak. Nah, itu potensi yang harus kita renungkan bersama. Manusia itu berpotensi melanggar larangan ya. Melanggar larangan, sehingga kata para ulama kalau melakukan kebaikan itu gampang, yang sulit itu kadang menghindari ya larangan ya, menghindari larangan ya. Menghindari larangan, sehingga yang perlu kita perhatikan ya, salah satunya untuk supaya kita menjadi orang yang paling taat dalam beribadah ya, maka apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita hindari ya. Apalagi dosa-dosa yang termasuk dosa besar kita hindari ya. Artinya bukan berarti kita nggak boleh berdosa. Ya, kita berdosa cepat bertaubat ya, cepat bertaubat ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara larangan itu ada dua saja ya, zat dan caranya ya. Jadi larangan-larangan itu ada yang sifatnya langsung, misalnya mencaci orang ya. Kemudian beberapa hal yang sifatnya terkait dengan cara ya. Misalnya kalau berbicara harta, terutama berbicara harta, maka harta itu ada zatnya yang haram ya, ada memang cara mendapatkannya yang haram ya. Misalnya ya, ada beberapa hal disebutkan dalam Al-Qur'an, dia zatnya memang haram. Mau kita beli pakai uang halal pun dia tetap jadinya haram ya. Misalnya minuman keras ya. Kemudian makanan ya, babi misalnya, makanan yang tidak disembelih itu zatnya haram ya, zatnya haram. Kemudian cara mendapatkannya juga bisa haram, meskipun barang itu halal ya, tapi kalau kita mendapatkannya dengan cara haram maka ya tetap haram jatuhnya ya. Misalnya banyak hal ya, misalnya kita beberapa hal itu, misalnya nasi ya, nasi itu halal, tapi kalau kita caranya mendapatkan dengan mencuri misalnya, kemudian dengan menipu, ya jadi haram ya. Ya, jadi larangan ini ya, keharaman ini ada dua yang perlu kita perhatikan, cara mendapatkan dan zatnya ya. Zatnya kalau udah haram nggak usah kita dekati ya, nggak usah kita dekati ya. Jadi baik itu sifatnya konkret maupun abstrak ya. Jadi artinya kalau sudah ada zatnya ya, zatnya haram ya nggak usah kita lakukan. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain ya, kalau nggak salah Bapak Ibu yang baca Arba'in Nawawi, di awal-awal Arba'in Nawawi itu ada hadis tentang ini ya. Innal halala bayyin wal harama bayyin. Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas. Di kitab Arba'in An-Nawawi itu di awal-awal hadis. Ini penting hadis ini.
Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas ya, pada dasarnya jelas ya. Ya, halal dan haram itu perkaranya sebetulnya jelas ya. Kita bisa lihat semua ya. Ya. Sehingga kalau misalnya kita tarik ke logika ya, sesuatu yang halal dan haram itu jelas. Kalau halal itu biasanya di hati kita itu kita tenang. Kalau haram itu tidak tenang ya. Yang berbahaya ya, yang berbahaya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan ini biasanya setan dan bala tentaranya kita dimainkan di sini ya. Yang berbahaya itu perkara yang syubhat ya. Sehingga di situ di garis bawahi ya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mustabihatun ya. Di antara halal dan haram ini ada perkara yang syubhat ya. Ya, kalau dalam hadis ya syubhat masuk ke haram ya. Ya, jadi syubhat itu juga masuk ke yang haram. Ya. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau misalnya ibadah kita ya, kita mau jadi orang yang paling bertakwa ya, paling beriman, ibadahnya berkualitas, maka apa yang pertama kita lakukan? Kita hindari perkara-perkara yang haram. Ya. Perkara-perkara yang haram, makanan haram ya, kemudian macam-macam ya. Perbuatan haram ya kita hindari. Supaya apa? Supaya ibadah kita berkualitas ya. Karena kalau ibadah kita berkualitas, maka kita akan mendapatkannya. Kita akan mendapatkan hasil ya. Hasilnya dari pribadi kita ya. Ya pribadi kita istilahnya untuk jangka panjang kita ya. Untuk akhirat kita saya katakan jangka panjang ya dan jangka pendek ya. Pendek. Kalau jangka panjang kita insya Allah akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan di dunia ya, ibadah kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita. Ya itu akan kita dapatkan jangka panjang akhirat. Jangka pendek dunia apa yang kita dapatkan kalau kita beribadahnya bagus, berkualitas, maka ya banyak hal, keberkahan hidup ya, kemudian dari sisi individu kita menjadi orang yang tenang ya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan haram itu ada pengaruh terhadap seorang muslim ya. Ini tadi kita singgung ya ciri-cirinya ya, salah satu ciri-cirinya, sehingga para ulama mengatakan kalau kita malas beribadah ya itu berarti ada beberapa hal yang prinsip ya. Secara prinsip memang mempengaruhi ibadah kita ya. Yaitu memang perbuatan haram ya. Maka jika kita misalnya malas beribadah ya, kita teruskan ya, mungkin ada beberapa hal ya yang memang kita lakukan ya. Yang kita lakukan sehingga kita menjadi malas beribadah. Kemudian hati menjadi keras ya. Hati menjadi keras ya. Jadi ibadah ini membuat hati kita menjadi keras. Hati keras itu salah satunya ya hidayah itu sulit masuk. Sebagaimana di dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, seorang muslim itu jika dia melakukan perbuatan dosa, di hatinya itu akan ada titik hitam ya, noktah. Dengan bahasanya hadis itu nuktotun ya, noktah ya. Sebetulnya noktah itu diambil dari bahasa Arab. Ya. Kata Rasulullah SAW, seorang muslim jika dia melakukan perbuatan buruk maka di hatinya akan ada titik-titik hitam ya. Kalau sering melakukan maka terus titik-titik itu sehingga menutup hatinya menjadi keras ya. Jadi ini perlu kita hindari. Caranya bagaimana? Oke, misalnya kita ini sering berdosa, caranya gimana? Cepat bertobat, cepat-cepat berbuat baik. Itu sebagai penawar. Kalau kita berdosa cepat-cepat bertobat, cepat-cepat beristighfar, cepat-cepat melakukan perbuatan baik ya. Itu bagian dari untuk menghilangkan noktah tadi. Karena Nabi mengatakan ya ketika noktahnya itu sudah hitam, maka cara menghapusnya bagaimana ya? Kita berbuat kebaikan, taubat, maka noktahnya akan hilang sampai nanti kembali ke putih lagi ya hatinya ya. Jadi untuk penawar ya atau membersihkan dosa kita ya dengan apa? Dengan taubat dan perbuatan baik. Dengan taubat, kalau misalnya pernah berdosa besar ya bertaubat ya. Bertaubat ini salah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dosa. Allah tahu manusia berpotensi melakukan dosa, tapi kata Allah Subhanahu wa taala ya ada taubatnya. Ya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak dibandingkan Allah itu Maha marah ya. Jadi itu salah satu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hati keras maka sulit mendapatkan petunjuk ya. Nah, jadi kalau kita misalnya ada petunjuk kok kita agak keras ya, berarti ada beberapa hal yang perlu kita introspeksi ya. Mungkin salah satunya kita ya ada dosa-dosa, ada maksiat-maksiat yang masih kita lakukan sehingga sulit mendapatkan petunjuk ya. Karena salah satu ciri-ciri seorang
dia ada petunjuk, dia akan menerima ya. Meskipun berat kadang dia tetap menerima. Jika disebut nama Allah, jika disebut hadis, ya misalnya ada lewat di beranda kita, misalnya media sosial paling gampang, misalnya lewat di beranda kita ada ustaz pengajian, kemudian kalau kita senang mendengarkan, berarti itu masih ada petunjuk, masih ada petunjuk. Kalau sulit mendapatkan petunjuk, maka biasanya karena ada hal ini yang hinggap di dalam diri kita. Nah, kemudian berikutnya ya, salah satu yang dapat kita cek ya, yang dapat kita lihat terkait dengan ini, karena ada kisahnya ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafalannya lemah ya, terutama yang anak-anak muda yang punya hafalan-hafalan ya, itu bisa melemahkan hafalannya. Ada satu kisah yang luar biasa yang diabadikan dalam kitab-kitab para ulama ya, terkait dengan, mungkin insya Allah hadirin pernah mendengarnya, tentang Imam Syafi'i yang curhat kepada gurunya. Ini terkenal sekali ya. Kata Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdzi ya. Dan ini terkenal ya. Beliau mengatakan saya curhat ya kepada guru saya namanya Imam Waqi'. Beliau mengatakan saya curhat kepada guru saya Imam Waqi' tentang su'a hifdzi, tentang hafalan saya yang buruk ya. Tentang hafalan saya yang buruk ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pernah membaca profilnya Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i itu hafalannya luar biasa. Sekali baca langsung hafal. Jadi kalau ada kitab, biasanya Imam Syafi'i kalau baca kitab, misalnya dia baca halaman 1, maka halaman 2 harus tutup ya. Karena apa? Dia kalau pindah ke sebelah, makanya sebelah hafal. Supaya tidak berantakan hafalannya, halaman sebelahnya ditutup. Dari cepatnya hafalan Imam Syafi'i ya. Jadi cepatnya itu luar biasa. Sehingga dia punya karya yang fenomenal, yaitu fikih-fikih yang luar biasa yang menjadi rujukan ulama di dunia ya. Profilnya Imam Syafi'i, mungkin hadirin pernah membaca, ketika dia baca satu halaman pertama, halaman yang belum tutup ya. Kenapa? Nanti kacau. Halaman pertama belum selesai dibaca, halaman melirik halaman kedua dia langsung hafal. Ini profilnya Imam Syafi'i ya. Ya, sekelas Imam Syafi'i itu mengeluh kepada gurunya ya. Kepada Imam Waqi'. Ya, kemudian Imam Waqi' luar biasa ya, karena ulama itu diberikan kemuliaan, diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengemban ilmu. Kata Imam Waqi' dengan jawaban yang luar biasa. Ya, jawaban yang luar biasa. Tidak langsung bilang Imam Syafi'i kamu ini banyak maksiat enggak, tapi jawabannya luar biasa. Kata beliau, al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Ya, cahaya itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Kemudian Imam Syafi'i berpikir, karena ulama ya, artinya dia punya langsung paham, oh iya, saya pernah melihat sesuatu yang artinya saya lihat ya. Katanya di dalam penjelasan kisah ini, Imam Syafi'i itu konon katanya sedang mau ngambil wudhu di pinggir. Ada yang mengatakan dia di pinggir sungai, kemudian ada seorang wanita yang lewat ya, yang nyebrang sungai, kemudian dia mengangkat pakaiannya. Ada yang mengatakan terlihat betisnya, ada yang mengatakan terlihat hanya kakinya saja ya. Ya, hanya terlihat kakinya saja. Ini saya agak miris ya, makanya agak sedikit bercanda ya, joke ya. Kita ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i melihat itu saja hafalannya hilang ya. Kita sekarang ini kan lihat bukan itu saja ya. Itu artinya nggak bisa dilihat ya, itu tambah hilang lagi, sudah tak punya hafalan ya, tambah hilang ya. Nah, artinya apa? Imam Syafi'i mengatakan iya, memang maksiat itu bisa melemahkan hafalan. Kita yang punya hafalan Quran ya, kalau hafalannya kacau ya, apalagi misalnya lagi posisi menuntut ilmu, terutama mungkin di sini ada adik-adik mahasiswa, supaya hafalannya kuat ya. Supaya hafalannya kuat, ilmunya cepat masuk, caranya apa? Hindari maksiat. Artinya maksiat itu dikurangi ya. Apalagi maksiat-maksiat yang seperti tadi kita sampaikan ya. Artinya apa? Untuk supaya ilmu itu cepat masuk ya. Cepat masuk apa? Dengan cara apa? Menghindari maksiat-maksiat supaya hafalannya kuat, kemudian ilmunya cepat masuk dan kuat. Dan ini yang pertama ya, ini nasihat ya atau wasiat Rasulullah SAW terkait dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbicara perkara haram ya. Berbicara perkara haram, banyak riwayat, banyak
ayat juga di dalam Al-Quran terkait dengan keharamannya. Orang yang banyak melakukan perbuatan haram ya nanti tempatnya ada kan di surga, di akhirat kan ada dua ya. Ada dua tempat, tidak ada tempat ketiga ya. Jadi pilihannya hanya ada dua tempat ya. Di akhirat nanti pilihannya surga dan neraka. Jadi artinya kalau kita mau mengkafling dari sekarang, maka hindari perbuatan-perbuatan haram supaya apa? Supaya kita punya kafling, ya, punya jatah nanti di surga. Karena apa? Karena salah satu jatahnya neraka adalah orang yang sering melakukan perbuatan haram, termasuk makanan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Nah, ini ada yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridho itu menjadi senjatanya orang Muslim ya, seorang mukmin. Ini senjata, sehingga kita apa? Hati kita tentram. Hati kita akan tentram. Kalau kita ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu kenikmatan ya. Ridhonya bagaimana kalau kita diberikan kenikmatan? Ya banyak-banyak bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur. Kalau ada tetangga, ada saudara dapat kenikmatan, nggak perlu kita iri ya. Artinya itu sesuai dengan takarannya ya. Sesuai dengan takarannya. Jadi kalau Allah memberikan kita, maka Allah itu maha adil dan itu sudah sesuai dengan takarannya. Bisa jadi ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu harta, jabatan ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang terbaik buat kita ya. Tanamkan dalam hati kita itu yang terbaik, sehingga apa? Hati kita nanti akan tentram ya. Hati kita akan tentram, sehingga kalau hati kita mau tentram, maka kita menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian berikutnya buah dari ridho itu bersyukur ya. Ini penting ya. Bersyukur itu penting buat kita ya. Bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, baik sedikit maupun banyak ya. Maka orang-orang yang bersyukur itu disebut dalam Quran ya. Kita mau jadi orang-orang yang sedikit ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalilun min ibadiyah yasyakur ya. Sedikit sekali orang-orang yang bersyukur ya. Sehingga satu ketika ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berjalan membuat sahabat bingung. Suatu ketika Umar bin Khattab itu berjalan di depan para sahabat, kemudian dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah saya orang yang sedikit ya. Jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang termasuk sedikit ya. Para sahabat bertanya, kamu berdoanya kok aneh Umar? Kamu ini berdoanya kok kadang menyelisih yang lain ya. Umar ini kan luar biasa ya, kadang unik ya. Ya, kemudian Umar mengatakan, iya, di dalam Al-Quran itu ada ayat wa qalilun minasyakirin ya. Sedikit orang yang bersyukur. Saya ingin jadi orang yang sedikit itu ya. Ya dikasih sedikit ya bersyukur, dikasih banyak bersyukur, gak dikasih ya juga bersyukur ya. Karena apa? Itu menghindarkan kita dari menghalalkan segala cara ya. Menghalalkan segala cara. Oleh karenanya ya kita syukuri ya. Punya anak 2 disyukuri ya, punya harta sekian disyukuri aja ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan orang yang bersyukur itu akan ditambah ya. Tidak perlu ditambah materinya, tetapi ditambah yang lain ya. Ditambah keberkahan ya. Yang selama ini mungkin luput dari logika kita ya, luput dari penglihatan kita ya. Barokah itu penting ya. Barokah itu kalau dari sisi bahasa kan ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan. Tidak perlu berbicara materinya, tidak ya. Jadi barokah itu kalau kita bersyukur ya tidak perlu bertambah materinya, enggak, tapi bertambah yang lain ya, keberkahan yang lain. Mungkin keluarga kita sehat semua, itu harus kita syukur ya. Tidak ada konflik ya di antara keluarga kita ya. Kerjaan lancar, teman-teman kita ini semuanya teman-teman baik, itu termasuk ziyadatun fil khair ya. Kita dikumpulkan dengan teman-teman yang baik, misalnya di masjid ya, ketemunya di masjid, komunitas kita itu komunitas orang baik, itu termasuk bagian dari ziyadatul khair ya. Termasuk keberkahan. Mungkin karena kita sering bersyukur. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ridho juga menghadirkan qanaah ya. Ini ada pesan penting ya. Ada pesan penting saya pernah membaca. Para ulama mengatakan ya, perlombaan yang paling melelahkan itu memang perlombaan dunia ya. Perlombaan yang paling melelahkan yang perlu kita camkan baik-baik. Perlombaan yang paling melelahkan adalah perlombaan dunia. Kenapa? Karena finishnya kematian. Jadi belum sampai kadang orang meninggal duluan ya. Sehingga di dunia ini kita tidak perlu ambisius ya, apalagi yang berbicara tentang duniawi, tidak perlu kita kejar-kejar ya, jabatan, kemudian harta ya, itu tidak perlu kita kejar-kejar ya, sehingga membuat kita nanti qanaah ya.
Ada tetangga beli sesuatu ya kita doakan semoga barokah ya. Karena apa? Doa kepada saudara kita itu nanti akan kembalinya ke kita. Jangan didoakan buruk ya. Jangan didoakan buruk. Misalnya ada saudara, ada tetangga punya sesuatu, kita nggak boleh sinis ya. Kita nggak boleh sinis. Kita ya artinya kita ikut bersyukur. Kita ikut bersyukur, ikut mendoakan karena jadi nanti kembali kita doakan. Nah termasuk dalam hal ini penting perlu kita sampaikan juga terkait dengan aib ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar aib ya. Aib itu kan dari hasad ya. Penyakit aib itu kan dari hasad ya. Kalau ada teman kita, saudara kita punya sesuatu ya nggak usah kita ini, nggak usah demi, takutnya nanti kena aib ya. Sehingga nanti hilang ya, apa namanya, kenikmatannya itu hilang. Sehingga yang paling benar adalah kita mendoakan. Yang paling benar kita adalah mendoakan mereka supaya nanti doanya kembali kepada kita. Nah kemudian yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu akan menjadi orang yang mukmin. Dan ini kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Tetangga itu penting ya dalam kehidupan seorang muslim. Tetangga itu memiliki kedudukan yang luar biasa. Ya kita semuanya mesti punya tetangga ya. Ini di dalam Al-Quran diabadikan ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, kedudukan tetangga itu luar biasa ya. Kedudukan tetangga ingat ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa meraih surga dengan tetangga ya. Ya kita bisa meraih surga dengan tetangga. Ini ada ayatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An-Nisa, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, karib kerabat, anak yatim ya, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya ya. Di sini disebutkan tentang tetangga. Jadi kalau kita mau masuk surga dengan jalur tetangga bisa ya. Kalau kita mau masuk surga dengan jalur tetangga bisa. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarahu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya ya. Kemudian yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kedudukan tetangga ini Nabi pernah mengatakan, Jibril ya, Jibril itu sering ya, kata-kata Rasulullah SAW menjadi kalimat mazala ya, selalu. Kalau dalam bahasa tersebut mazala Jibril yusini bil jari hatta donatu annahu yuwarisuhu ya. Ini penting ya. Kata Rasulullah SAW, Jibril itu sering memberikan saya wasiat tentang tetangga ya. Sampai kata Rasulullah SAW, sampai aku kira tetangga ini bakal mendapatkan warisan. Ya, dari seringnya Jibril mengatakan wahai Muhammad, ya wahai Rasulullah, hati-hati dengan tetangga ya, berbuat baiklah dengan tetangga ya, jangan menyakiti tetangga. Sehingga Nabi mengatakan sampai aku kira ya tetangga ini akan mewarisi ya, artinya menjadi ahli waris ya, ya menjadi ahli waris. Padahal ahli waris itu kan lain ya. Ahli waris itu ya kerabat, hubungan kerabatan ya, hubungan pernikahan itu dapat waris. Sampai kata Nabi, sampai aku kira ya kalau nggak ada ahli waris yang lain yang mendapatkan adalah tetangga. Artinya tetangga ini menjadi penting ya, menjadi penting ya. Kemudian juga banyak riwayat lain mengatakan kalau kita punya sesuatu yang memasak masakan, maka tetangga harus kita berikan karena haknya tetangga begitu besar di dalam Islam. Nah kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam aspek tetangga ini mengatakan tidak masuk surga orang yang tidak, atau seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya ya. Ini ada hadisnya, la yadkhulul jannah man layak manu jaruhu bawa ikohu ya. Ya orang yang selalu mengganggu tetangganya maka dia terhalang masuk surga. Karena apa? Karena tetangganya diganggu ya. Karena tetangganya diganggu. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata kunci ya. Para ulama mengatakan kalau kita mau membeli rumah, yang paling penting termasuk adalah al-jar qabla dar. Kata para ulama, kalau kita mau beli rumah dimanapun, cari tetangganya dulu ya. Tetangganya baik-baik apa enggak. Ini tips para ulama ya. Kata para ulama, al-jar qabla dar ya. Tetangga sebelum kita punya rumah ya. Artinya kalau kita misalnya mau beli rumah buat anak kita, buat saudara kita, kita harus memperhatikan tetangganya ya. Tetangganya orang-orang beriman atau tidak ya. Itu penting ya, penting. Kenapa? Karena ini ada riwayatnya, tetangga itu punya hak dan tetangga juga punya hak kepada kita. Kalau tetangganya baik, maka kita sama-sama bisa memotivasi saling mendapat
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan termasuk orang-orang yang terhalang ya gara-gara tetangga terhalang masuk surga. Kemudian yang berikutnya yang keempat, cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri ya. Ini sampai jam berapa? Sampai suruh nih. Oke. Sedikit lagi masih. Oke, cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri ya. Kamu akan menjadi seorang muslim ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu dibangun atas dasar persaudaraan ya. Jadi Islam itu dibangun atas dasar persaudaraan. Yang paling kuat dalam Islam itu sebetulnya bukan persaudaraan nasab ya. Yang paling kuat ya. Nasab itu kan kalau kita lihat para nabi ya itu banyak salah satu cobaannya para nabi, ujiannya para nabi bukan pada yang lain tapi nasab. Nabi itu ada anaknya ingkar, ada istrinya ingkar, kemudian ada bapaknya Ibrahim misalnya. Ibrahim dengan bapaknya kafir, Ibrahim muslim itu tidak kuat dari sisi ajaran Islam. Yang paling kuat itu persaudaraan agama ya. Ya persaudaraan agama yang paling kuat. Saya dengan bapak ibu ini persaudaraan kuat ya. Ya persaudaraan yang kuat. Kenapa? Karena memang Islam itu dibangun atas dasar persaudaraan. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian tidak beriman ya, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ya ia mencintai dirinya sendiri ya. Ini banyak ini ayat atau hadis terkait dengan ini banyak sekali ya. Jadi kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita ya. Kemudian hadis yang berikutnya, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, masuk ke dalam surga, hendaknya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya dia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Artinya, ya di dalam dua hadis ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ukurannya juga saudara kita ya. Jadi ukurannya adalah saudara kita. Kalau kita misalnya berbuat seperti ini, saudara kita tidak akan mau, maka ya itu ukurannya kita ukurannya ya. Kalau kita berbuat seperti ini, saudara kita nggak suka, maka itu perlu kita jangan lakukan. Nah, kemudian bentuk cinta kepada saudara apa? Tidak menyakiti ya. Menyakiti ini dalam hal yang umum ya. Umum dan khusus ya. Umum dan khusus. Ukurannya dari kita. Kalau kita tidak mau seperti itu ya, dan kita merasa malu, tersakiti, maka jangan menyakiti saudara kita ya. Jadi artinya ini bentuk cinta kita kepada saudara kita ya. Kalau misalnya ada sesuatu perilaku ya yang kalau kita lakukan ya, kalau misalnya kita dalam posisi dia, dalam posisi misalnya yang terkena jadi objek, maka seakan-akan kok kayaknya nggak benar ya, maka kita kembalikan, jangan berbuat itu. Karena apa? Karena ini bentuk cinta kepada saudara kita ya. Bentuk kita kepada saudara kita, kemudian menutup aib ya. Bentuk cinta kita kepada saudara kita itu adalah menutup aib ya. Sekarang ini kita agak miris ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan bongkar aib orang itu memviralkan itu sebenarnya tidak benar ya. Tidak benar ya. Aib itu ditutup ya. Aib itu ditutup, jangan disebar. Karena apa? Karena aib itu juga sama, kita punya aib ya. Kita punya aib sehingga kita harus menutup aib saudara kita ya. Kalau kita cinta kepada saudara kita, maka kita tutup aibnya ya. Nah, untuk aib ini penting ya, karena belakangan ini banyak kasus-kasus viral ya. Kalau ada saudara kita, maka kita tutup, karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka akan ditutup aib kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi kita ini semua punya aib ya. Kita semua punya aib, maka kita. Kemudian berikutnya membantu kesulitan. Bentuk cinta kita kepada saudara kita adalah membantu kesulitan ya. Bagaimana bukti cinta kita kepada saudara kita? Yaitu membantu kesulitan, baik itu kesulitan yang lain ya, mungkin kesehatan ya, kesulitan dan lain sebagainya ya. Artinya kesulitannya seperti umum, kesulitan materi ya, kesulitan yang lain, yaitu nanti bentuk cinta kita kepada saudara kita sebagai seorang muslim adalah membantu kesulitannya. Nah, kemudian yang penting juga adalah saling menasihati dalam kebaikan ya. Kalau ada saudara kita melakukan kesalahan, itu kita wajib menasihati ya. Wajib menasihati dengan cara apapun, dengan cara yang paling sederhana, dengan cara yang paling baik ya. Karena kewajiban kita sekali saja nggak apa-apa ya. Artinya selama kita sudah menegur, kewajiban kita sudah selesai ya. Misalnya ada saudara kita berbuat nggak baik ya, maka harus kita tegur ya. Ya kewajiban kita sekali ya. Kewajiban kita sekali, minimal kita kasih tahu, oh ini salah, kamu jangan seperti ini ya, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini tidak sesuai, itu kewajiban kita sekali. Dia mau atau tidak bukan urusan kita ya. Nabi dengan iblis itu beda-beda tipis ya.
memberi hidayah bukan kewajiban, bukan tanggung jawab Nabi ya. Memberi hidayah itu bukan tanggung jawab Nabi, kemudian juga menyesatkan orang itu bukan tanggung jawab iblis ya. Yang menyesatkan ya dan memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tugas kita memberitahu ya. Nabi itu hanya memberitahu saja, kasih jalan, ini jalannya ke surga. Kemudian iblis mengatakan ini jalannya ke neraka ya. Tapi tidak berhak memberi hidayah. Memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam memberikan kebaikan, yang menasihati dalam kebaikan itu kewajiban kita sekali. Misalnya ada saudara kita dia melakukan kesalahan, kita terus dengan baik-baiknya, jangan melakukan ini ya. Kenapa? Karena ini dilarang oleh agama ya. Sehingga kalau dia masih melakukan, artinya kebaikan kita sudah cukup ya, sudah sekali menyampaikan. Kemudian yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu banyak tertawa. Ini wasiat yang terakhir, nasihat yang terakhir. Jangan terlalu banyak tertawa karena tertawa itu dapat mematikan hatinya. Tertawa dengan senyum itu berbeda. Kalau senyum itu ada hadisnya ya, senyum ya. Memberikan senyuman ada terkenal hadisnya. Memberikan senyuman kepada saudara kita itu adalah sedekah ya. Berbeda senyum dengan tertawa berbeda. Nabi juga senyum ya. Nabi itu sebenarnya juga ada bercandanya ya. Nabi itu juga suka bercanda ya, tapi bercandanya menggunakan etika ya. Nabi itu ada kok bercandanya ada. Enggak melulu serius, tapi bercanda yang sesuai dengan etika ya. Ada beberapa riwayat yang kita baca ya, termasuk yang terkenal terkait dengan Ali ketika makan kurma ya, ketika lahap ya, Nabi bercanda tentang isinya kurma ya. Ali, kamu lahap sekali kata dia, kata Nabi ya. Ya saya nggak makan sama, maksudnya khawatir nanti sama biji-bijinya termakan ya. Nabi bercanda, ada bercandanya ya. Nabi ada bercanda, termasuk canda yang lain yang sangat terkenal. Ada seorang ibu-ibu ya, yang tua mengatakan, wahai Rasulullah, apakah nanti di akhirat ada orang tua? Kata Nabi, nggak ada orang tua ya, nggak ada orang yang bercanda sebagai Nabi kan. Di surga nggak ada orang tua kata Nabi. Memang benar ya, di surga nggak ada orang tua karena semuanya usianya disamakan ya. Jadi nggak usah khawatir ya, yang senior ya, termasuk saya juga mau senior ini ya. Itu nggak usah khawatir, nanti kita kembali muda ya. Yang nggak usah khawatir, di surga nanti nggak ada orang tua. Sehingga ketika ibu-ibunya bertanya, orang tuanya bertanya kepada Nabi, nggak ada orang tua ya. Kemudian orang tua ini nangis, ya Allah tidak ada orang tua. Kemudian Nabi menjelaskan bukan itu maksudnya ya. Maksudnya nanti di akhirat di surga itu semuanya usianya rata-rata ya 25 sampai 25 tahun ya, kalau menurut beberapa riwayat ya. Artinya muda ya, kuat semua, tidak ada orang yang tua ya. Nah kemudian yang terakhir ya, sunnahnya memang kita nggak boleh banyak tertawa. Sunnahnya itu kita banyak menangis, banyak introspeksinya. Menangis karena satu dosa itu sudah menghindarkan kita dari api neraka ya. Kata Rasulullah SAW, ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Ada dua mata ya. Ini hadisnya sahih ya. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama ya, orang ya atau seorang penjaga yang di perbatasan wilayah Muslim dan wilayah kafir, penjaga ya, apa istilahnya? Tentara yang dia tugasnya di perbatasan yang melindungi kaum muslimin dari musuh, yang dia berjaga-jaga untuk supaya musuh tidak masuk ke wilayah Muslim, yang berjaga-jaga ya, misalnya pos ronda malam itu bisa ya, yang malam-malam mungkin Pak Satpam dia itu termasuk karena apa, dia menjaga umat Islam supaya aman. Itu termasuk mereka mata, insya Allah ya, matanya terhalang dari api neraka. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, mata yang akan dilarang masuk neraka adalah yang ketika dia mengingat dosanya dia menangis, yang nggak terasa ketika kita melihat dosa kita tiba-tiba kita netes air mata kita, itu luar biasa ya. Nah ini sunnahnya ya. Kalau kita tiba-tiba menangis, kok saya pernah punya dosa ya, diampuni apa enggak, terus kemudian kita nangis ya, itu mata yang akan terhindar dari api neraka ya. Nah, sunnahnya adalah kita banyak-banyak menangis ya, karena menangis itu nanti melembutkan hati ya. Kita akan punya empati ya, kemudian punya rasa iba, itu penting ya. Seorang muslim itu penting ya. Hatinya lembut kalau orang sering menangis. Menangis itu sebenarnya bukan cengeng, tidak ya, bukan cengeng ya. Kalau misalnya cengeng, Nabi itu cengeng sebetulnya ya. Kalau misalnya ukurannya, tapi Nabi, Abu Bakar ya, Umar itu sering menangis ya. Sampai ada riwayat mengatakan Umar itu dari seringnya nangis sampai garisnya mata itu sampai kelihatan ya. Kalau sering dilewati air mata ya, sampai ada hitam ya. Kenapa? Karena sering menangis. Karena Umar mengambil keutamaan kalau sering menangis dosa itu bagian dari jaminan ya, insya Allah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Kemudian saya mengutip satu ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah
wa ulaika hum ulul albab ya. Jadi kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu ini ada kebaikan, ada keburukan, tapi Allah memuji orang-orang ya ketika di pengajian ya, ketika dia mendengarkan kebaikan maka dia mengikuti ya. Maka dia mengikuti, dan ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan mereka itu adalah ulul albab ya. Orang-orang yang mempunyai ulul albab ya. Ulul albab itu ya pikirannya bagus ya, baik ya. Itu bagian dari mereka yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.